Press TV mewawancari aktivis dan cendekiawan Muslim Shabbir Hasan Ali di London, Inggris untuk membahas peranan Hizbullah dalam upaya pembebasan Aleppo, Suriah. Kita lihat Hizbullah ikut melawan kelompok-kelompok teroris di Suriah. Tapi kenapa kelompok itu dicap sebagai kelompok teroris oleh Barat? Jawaban bagi pertanyaan itu jelas bagi orang-orang yang tidak menonton atau mengikuti media mainstream. Pada akhirnya kubu perlawanan telah menjadi benteng pertahanan terakhir terhadap ancaman takfiri. Dan kita menyebutnya sebagai ancaman takfiri. Tapi sebenarnya buatan Zionis dan didanai dari London, Washington, dan Paris. Tapi ini sudah diketahui oleh umum dan bukan sebuah rahasia. Mereka didanai dari Ankara, dari Turki sekarang. Karena kini sudah muncul bukti-bukti yang menghubungkan orang-orang dekat Erdogan dengan pembelian minyak selundupan dari ISIS. Ini adalah cara Barat dan Zionisme secara umum berupaya menghancurkan Suriah, memecah Suriah menjadi negara-negara kecil yang saling bertengkar dan untuk menyingkirkan salah satu elemen penting dalam mata rantai perlawanan. Untungnya, dengan keteguhan, kerja keras, dan pengorbanan, gerakan ini, kubu resistensi, telah berhasil dan seperti yang dikatakan oleh Sayyid Hasan Nasrullah, kemenangan sudah berada di ufuk. Aleppo akan dibebaskan dalam waktu dekat. Ada cerita para takfiri melarikan diri, berusaha kabur, dan sekarang kita lihat pemerintahan-pemerintahan Barat mengatakan ISIS dan teroris-teroris ini pergi ke Inggris dan Perancis dan Jerman dan ke sini dan ke sana di Barat. Tentu saja, inilah yang akan terjadi. Mereka harus mengambil kembali warga-warga mereka karena mereka gagal dalam menciptakan kerusakan dan kekacauan di Timur Tengah. Dan sekarang mereka akan menciptakan perpecahan yang lain lagi untuk memecah belah umat Islam di negara-negara Barat. Inilah yang diungkapkan oleh Sayyid Hasan bahwa mengamankan kawasan serta peradaban Islam dan komunitas Islam dari ancaman takfiri sangat-sangat penting. Karena ancaman takfiri ini berada di mana-mana, bukan saja terhadap satu mazhab dalam umat Islam. Dalam semua mazhab terdapat elemen-elemen dari penganutnya yang merusak. Hal yang sama kalau kita melihat Yahudi, di mana bagi sebagian penganutnya, agama itu telah dirusak dan menjadi Zionisme. Tentu saja, masih ada Yahudi-Yahudi yang baik seperti saudara-saudara kita dari Neturei Karta, tapi sayangnya Zionis telah menjadi faktor yang dominan. Dalam Islam, yang kita hadapi adalah mentalitas Wahabi takfiri yang merupakan versi Arab atau Muslim dari Zionisme. Dan bukan itu saja, ekstremis ini berada di semua sisi spektrum. Di Inggris, gerakan-gerakan sektarian yang sangat berbahaya seperti yang disusun, dikendalikan, dan didanai oleh pemerintah Inggris seperti gerakannya Yasir Habib, yang dikatakan oleh Ayatollah Khamenei sebagai Syiah Inggris. Orang-orang seperti ini tidak ada hubungannya dengan Islam, tidak ada hubungannya dengan Syiisme, dan kita sebagai umat Islam di seluruh dunia, bukan saja umat Islam, tapi semua pecinta kemerdekaan. Kita harus menyadari bahwa Zionisme muncul dengan beragam wujud. Zionis bukan saja seorang tentara Israel yang membunuh seorang anak kecil di Baitul Maqdis, tapi Zionis juga orang itu yang membisiki dan berupaya menciptakan perpecahan dan kebencian dalam sebuah komunitas, dalam sebuah bangsa, agar mereka saling membenci dan siap membunuh satu sama lain. Baik, pertanyaan terakhir. Kita tahu bahwa beberapa negara dan kelompok ikut serta membantu Damaskus dalam pertempuran ini melawan terorisme dan pemberontakan bersenjata di negara ini. Salah satunya Hizbullah. Seberapa besar peranan mereka, peranan Hizbullah di Suriah dalam perang melawan terorisme? Tentu saja Hizbullah telah menyumbang banyak syuhada untuk melindungi Suriah dan mereka berperan besar bahkan sebelum Rusia ikut turun tangan. Hizbullah dan Tentara Nasional Suriah yang berhasil mengalahkan Jabhat al-Nusrah dan kelompok-kelompok lainnya yang didukung oleh Israel. Tanpa Hizbullah, Suriah sudah pasti menjadi tempat yang sangat berbeda sekarang ini. Suriah tidak akan mencapai titik sekarang ini hampir dibebaskan sepenuhnya.
Hizbullah memberikan inspirasi dan Zionis tidak mampu menghadapi itu. Karena Hizbullah menghancurkan kekuatan Zionis di perbatasan selatan mereka dalam upaya menduduki Palestina. Dan sekarang, alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah juga di Suriah. Ini selalu merupakan upaya bersama juga. Itulah kenapa saya gunakan istilah kubu resistensi atau perlawanan. Siapa saja di kubu perlawanan? Hizbullah, Iran, Suriah, dan Irak. Inilah kubu perlawanan. Faksi ini, juga saudara-saudara kita Houthi di Yaman, yang juga bertempur melawan Zionisme Arab, kita tidak boleh melupakan perjuangan mereka, dan kita berdoa untuk kemenangan mereka, dan kita berdoa untuk kemenangan Suriah dan Irak melawan kampanye takfiri dan Zionis ini. Baik, terima kasih. Itulah Syabir Hasan Ali bergabung dengan kami dari London, Inggris.